فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ada berapa macam iradah, Musa? Ada berapa macam iradah? Yang pertama, iradah kauniyah. Yang kedua, iradah syariah. Apa perbedaan antara keduanya? Perbedaan antara keduanya apa? Iradah kauniyah pasti akan terjadi, sementara iradah syariah tidak mesti. Yang kedua, tapi yang kedua apa? Perbedaannya apa? Bosan. Nah, iradah kauniyah umum, mencakup apa yang Allah cintai dan tidak Allah cintai. Sementara iradah syariah hanya perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullah qauluhu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadhihi ayatun fi isbati sifatil mahabbah. Ini adalah ayat-ayat yang menyebutkan tentang penetapan sifat mahabbah, rasa cinta bagi Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah nama lainnya apa? Bukhari. Masyiah. Iradah syariah mahabbah. Ini lanjutannya sekarang tentang apa? Penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah itu mencinta. Allah yuhib dan juga yuhab. Allah mencinta dan juga dicinta. Qala rahimahullah al-ayatul ula, ayat yang pertama. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat ihsanlah kalian, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wa ahsinu fi'lu amrin. Ahsinu ini i'rabnya sebagai fi'il amr. Fi'il amr termasuk apa? Mu'rab atau mabni? Mabni. Wal ihsan qad yakunu wajiban wa qad yakunu mustahabban manduban ilaih. Yang namanya ihsan itu bisa jadi dia itu wajib, bisa jadi dia sunnah. Tergantung. Ada ihsan yang wajib, ada ihsan yang sunnah. Famakana yatawaqqafu alaihi. Ada ul wajib fahuwa wajib, wa makana zaidan ala dzalika fahuwa mustahab. Maka apa-apa yang tidak bisa terlaksana suatu kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga dikatakan wajib. Suatu perkara tidak bisa dilakukan kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut hukumnya jadi wajib. Berbuat ihsannya menjadi wajib. Dan apa-apa yang lebih dari itu maka hukumnya sunnah saja. Wa binaan ala dzalika naqul wa ahsinu fi'lu amrin musta'mal fil wajib wal mustahab. Sehingga dibangun dari sini kita katakan bahwasanya perintah ini ahsinu, berbuat baiklah kalian, ini mencakup berbuat baik perkara yang wajib dan juga berbuat baik yang apa? Yang sunnah. Sehingga ini umum, mencakup ihsan yang wajib dan ihsan yang sunnah. Wal ihsan yakunu fi ibadatillah. Ihsan juga bisa terjadi pada ibadah kepada Allah. Wa yakunu fi muamalatil khalq, dan juga bisa terjadi ketika bermuamalah dengan makhluk. Sehingga dua cakupannya. Ihsan kepada Allah dan juga ihsan kepada siapa? Makhluk. Ihsan tadi juga ada yang wajib, ada yang apa? Sunnah. Ada ihsan kepada Allah dan juga ada ihsan kepada sesama makhluk. Fal ihsan fi ibadatillah fasarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu Jibril. Faqala mal ihsan? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Ihsan dalam ibadah kepada Allah ini yang ditafsirkan oleh Nabi ketika beliau ditanya oleh Jibril. Kata Jibril, apa itu ihsan? Maka beliau mengatakan, anta budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tafsir Nabi ini hanya sebagian dari makna apa ini? Ihsan.
Dalam hadis Jibril ini beliau hanya menafsirkan ihsan ketika beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kamu berbuat baik dalam beribadah? Yaitu dengan engkau beribadah kepadanya seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tara fa innahu yarak. Nah, sehingga ihsan dalam hadis Jibril ini ihsan kepada siapa ini? Allah ketika dalam ibadah kepadanya. Wa hadza akmal min alladzi ba'dah. Ini lebih sempurna daripada yang setelahnya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini lebih sempurna daripada yang setelahnya. Li'anna alladzi ya'budullaha ka'annahu yarah, ya'buduhu ibadata talabin wa raghbah. Karena orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya, maka dia beribadah kepadanya dengan ibadah pencarian dan rasa ingin. Ada rasa keinginan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada rasa harap, ada motivasi dari diri. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak mampu seolah-olah melihatnya, maka yakin saja bahwasanya dia pasti apa? Melihatmu. Ai fa in lam tasil ila hadhil hal fa'lam annahu yarak. Kalau kamu nggak bisa sampai tingkatan yang seperti itu, yang pertama, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat siapa? Allah. Maka ketahuilah bahwasanya dia itu melihatmu. Walladzi ya'budullaha ala hadhil martabah ya'buduhu ibadata khaufin wa harab. Orang yang beribadah kepada Allah dengan model yang kedua ini, yang yakin dia sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya adalah ibadah dengan rasa takut. Dari siapa? Dari Allah. Yang pertama, ibadah dengan rasa apa? Harap. Lebih utama yang mana? Yang pertama. Nah, yang kedua juga masih bagus. Nah, tapi ibadahnya karena rasa apanya? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dorongan besar dari dalam apanya? Hatinya memang ingin beribadah kepada Allah karena ada rasa cinta dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan keduanya. Sehingga lebih sempurna yang pertama. Nah, anta'budallaha ka'annaka tarah. Ini ibadahnya ibadah apa? Ibadah dengan rasa harap dan ibadah dengan rasa dorongan dari dalam diri sendiri. Ibadah tolab namanya. Dia yang mencari ibadah tersebut. Kalau yang kedua, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ini ibadah apa? Dengan rasa takut. Dia beribadah karena dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya kan bisa masuk yang kedua saja sudah apa ini? Sudah syukur. Nah, li'annahu yakhaf mimman yarah, karena dia takut dengan yang sedang melihat dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa amal ihsan binisbati li muamalatil khalq faqila fi tafsirih. Adapun ihsan ketika sedang bermuamalah dengan makhluk, maka ada yang mengatakan tentang tafsirnya maknanya badlun nada, memberikan pemberian, wa kaful adza, dan menahan gangguan, wa talaqatul wajh, dan bermuka manis. 3. Memberi kepada orang lain, menahan gangguan dari mereka, dan bermuka manis. Ini 3 makna ihsan dalam bermuamalah dengan siapa ini? Manusia. Nah, memberikan pemberian kepada mereka, menahan gangguan dari mereka, dan bermuka ceria kepada manusia. Badlun nada ay al-ma'ruf. Badlun nada maknanya memberikan kemakrufan, kebaikan kepada orang. Sawaun kana malian. Baik bantuan itu kebaikannya berupa harta, au badanian, atau berupa badan, bantu dengan tenaga, au jahian, atau dengan manfaatkan pangkat dan kedudukannya. Ngasih syafaat untuk orang lain karena dia punya kedudukan yang tinggi. Nah, dia manfaatkan jabatannya. Ini namanya apa? Badlun nada, memberi sesuatu kepada orang, baik berupa harta, tenaga, ataupun pangkat atau yang semisalnya. Wa kaful adza, dan menahan gangguan, ai alla yu'dhi an-nas biqaulika wala bifi'lik. Kamu tidak menyakiti orang dengan ucapan dan juga dengan perbuatanmu. Nah, wa talaqatul wajhi, dan juga bermuka manis, an la takuna abusan indan nas, engkau tidak cemberut di hadapan manusia. Nah, lakin ahyanan al-insan yaghdab wa ya'bus. Terkadang tapi orang itu sedang marah dan mukanya pun terlihat apa? Masam. Fanaqulu hadza li sabab. Kita katakan ini karena ada apanya? Sebabnya. Ya, enggak ada sebab pun mukanya tetap apa? Tetap peta. Nah, enggak ada mukanya bulat jadi apa? Kelihatan petak karena nggak ada apa-apa di dalamnya. Yang nggak senyum, nggak ramah. Nah, wa qad yakunu minal ihsan idza kana sababan li salahil hal. Dan terkadang termasuk ihsan idza kana li sababin li salahil hal.
Jika karena ada sebab, karena bagusnya keadaan. Nah, kadang orang itu baru berbuat ihsan kepada orang karena kondisinya lagi apa ini? Lagi enak, lagi lapang. Walihada idza rajamna zani au jaladnahu fa huwa ihsanun ilaihi. Untuk memperbaiki keadaan ini juga dikatakan ihsan. Enggak harus berupa kenikmatan untuk orang lain, keenakan, tidak. Oleh karena itu kalau kita sedang merajam orang yang berzina atau kita mencambuknya, maka ini kita sedang berbuat ihsan kepada siapa? Dia. Karena ini untuk memperbaiki siapa? Memperbaiki keadaan dia. Orang yang tadi apa ini? Berzina tadi. Ini justru berbuat apa ini? Ihsan, berbuat baik kepadanya. Nah. Wa yadkhulu fi dzalika ihsanul muamalah fil bai', termasuk juga ihsan dalam hal ini adalah ihsan berbuat baik ketika muamalah dalam jual beli, al bai' wa syira' wal ijarah wan nikah, atau sewa menyewa atau pernikahan, semuanya termasuk apa ini? Ihsan. Wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya, li annaka idza amaltahum bit thayyib fi hadhil umur sabarta 'alal mu'sir wa awfaital haqqa bi sur'ah, hadza yu'addu badlun nada. Karena engkau jika bermuamalah dengan baik kepada mereka dalam perkara ini, contohnya engkau sabar dari orang yang kesulitan bayar hutang, dan engkau selalu memberikan hak mereka dengan cepat, maka ini dianggap pemberian dari kamu. Fa ini tadaita bil ghishi wal kadhib wat tazwir fa anta lam takuffal adza li anna hadza adziyah. Adapun jika kamu menipu mereka, berdusta kepada mereka, maka engkau sama sekali tidak menahan gangguanmu darinya, karena ini tindakan yang menyakiti. Engkau menipu mereka, ini termasuk tindakan yang menyakiti. Sehingga tidak dikatakan orangnya berbuat apa ini? Ihsan. Ahsin fi ibadatin lillah wa ila ibadillah. Sehingga baguslah, berbuat baiklah dalam beribadah kepada Allah, dan berbuat baiklah ketika sesama siapa ini? Makhluk. Nah, innallaha yuhibbul muhsinin. Ada ta'lilun lil amr. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini adalah alasan dari perintah tadi. Tadi perintahnya apa? Ahsinu. Berbuat apa? Ihsanlah. Alasannya kenapa? Karena Allah cinta dengan orang yang berbuat apa? Ihsan. Fahadha thawabul muhsin. Ini adalah balasan bagi orang yang berbuat ihsan. Innallaha yuhibbuhu mahabbah wa mahabbatullahi martabatun aliyah azimah. Ini adalah balasan bagi orang yang berbuat ihsan, dan bahwasanya Allah mencintainya, dan kecintaan Allah adalah kedudukan yang tinggi. Wallahi inna mahabbatallah la tushtara bidunya kulliha. Demi Allah, kata beliau, sesungguhnya kecintaan dari Allah ini layak untuk dibeli dengan dunia dan seisinya. Kalau kamu bisa membelinya dengan dunia dan seisinya, maka kamu layak untuk membelinya. Wa hiya a'la min an tuhibballah. Ini lebih tinggi daripada sekedar kamu mencintai Allah. Lebih tinggi lagi apa? Kamu dicintai oleh siapa? Allah. Kalau kamu mencintai Allah ini masih biasa, tapi yang lebih tinggi kamu apa ini? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau layak untuk dibeli dengan dunia dan seisinya, demi bisa mendapatkan kecintaan dari siapa? Allah. Bukan kamu yang memberikan cintamu kepada siapa? Allah. Itu sudah biasa. Nah, dan setiap orang pasti mengaku seperti itu. Nah, fa kaunullah yuhibbuk a'la min an tuhibbuhu ant. Sehingga kamu dicintai oleh Allah ini lebih tinggi kedudukannya daripada engkau yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Oleh karena itu Allah mengatakan, katakan wahai Nabi, seandainya kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, maka Allah akan mencintai kalian. Walam yakul fattabi'uni. Dan di situ Allah tidak mengatakan ikutilah aku. Tasaddaqu fi mahabbatikum lillah. Jujurlah kalian dalam kecintaan kalian kepada Allah. Ma'anal hal taqtadiha kadza. Padahal keadaannya mengharuskan seperti itu. Walakin qala yuhibbukumullah. Akan tetapi justru Allah mengatakan Allah akan mencintai kalian. Nah. Walihada qala ba'dul ulama, oleh karena itu sebagian ulama mengatakan asya'nu kullu sya'ni fi annallaha yuhibbuk la annaka tuhibbullah. Yang paling penting dari urusanmu itu adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah, bukan bagaimana engkau mencintai Allah. Sehingga fokus saja ya kawan, bagaimana kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kecintaan manusia. Kullun yadda'i annahu yuhibbullah. Setiap orang bisa mengaku dia mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala.
Lakin nasya'na fil ladzi fis sama azza wajal. Hal yuhibbuka am lak. Tapi yang paling penting dari itu semua adalah yang di langit sana, apakah dia mencintaimu atau tidak. Idza ahabbakallahu azza wajal, ahabbatkal malaika fis sama. Kalau Allah sudah mencintaimu, maka malaikat yang di langit pun juga akan ikut apa ini? Mencintaimu. Summa yudha' lakal qabul fil ard, kemudian akan diletakkan penerimaan di muka bumi, orang-orang juga akan menerimamu, akan mencintaimu, orang-orang yang baik tentunya, orang-orang yang saleh. Wa yuhibbuka ahlul ard, maka orang di bumi pun juga akan mencintaimu, bagaimana dalam hadis. Wa yaqbaluna, mereka akan menerimamu, wa yaqbaluna ma ja'a minka, dan mereka akan menerima apapun yang kau sampaikan kepada mereka, karena mereka sudah cinta kepada kamu. Nah, wa hadhihi min ajili busyral mu'min. Ini termasuk kabar gembira yang disegerakan bagi seorang apa? Mukmin. Dia masih di dunia tapi sudah mendapatkan tanda bahwasanya dia dicintai oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat. Wa fi hadhil ayah minal asma Allah wa minas sifat al-uluhiyah wal mahabbah. Di dalam ayat ini terdapat penetapan nama bagi Allah, yaitu nama Allah, lafaz jalala Allah, dan dari sifat ada penetapan sifat uluhiyah dari kata Allah, dan juga sifat apa tadi? Mahabbah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, sehingga ini seputar mahabbah, rasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana Allah mencintai kita, bukan kita yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.